kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini akan kita buat bersama. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas tentang kelas idamanku. Nah, sama kepingin kelas yang bagaimana? Kelas yang nyaman, atau kelas yang bersih, atau kelas yang indah, kelas yang selalu rukun, kelas yang temannya selalu menghargai. Terserah kalian. Nanti kalian tulis di kertas post-it ini. Nah, kesepakatan ini nanti akan kita patuhi bersama-sama. Ya, udah siap ya? Siap. Ya. Iya. Terima kasih. Tolong dipungut sampah yang ada di sekitar mejamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada narasumber Mbak Indah dan Bu Rizky yang saya banggakan, teman-teman dari Cerme dan SD Ningrat yang saya hormati. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam dan kita tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan contoh buat kita. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau dengan harapan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Bapak Ibu, dalam seminar ini, seminar pembahasan aksi nyata sekolah bergerak, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita itu ikut bergerak semua. Bapak Ibu, dalam era sekarang kita tidak bisa diam duduk manis saja, karena sekarang pemerintah menggunakan digital untuk olah diklat. Jika Bapak Ibu tidak ikut aktif mengikuti perkembangan itu, maka dengan akan dijaga di zaman ini selama tinggal saya. Maka pemerintah
mengadakan untuk guru maka disebut guru penggerak. Mau nggak mau, pemerintah sudah melayani. Ambil ini ada kue namanya program guru penggerak. Yang kedua, untuk kepala sekolah ada program kepala sekolah penggerak. Untuk program sekolah penggerak di Mumbang sudah ada 2, SDN Jejel dan SDN Lamong 4, Lamong Rejo. Itu berdua di tahun 22 ini. Di tahun 2023 nanti ada 1. 2020 mulai Januari besok 2003 SD Mumbang. Kebetulan saya nanti, tapi dulu rezekinya SD Butangate 2, karena saya pindah di sini otomatis rezekinya SD Mumbang. Maka kepala sekolah yang tidak mau ambil resikonya adalah dari ditinggal oleh program itu karena banyak saingan. Untungnya untuk kepala sekolah penggerak itu 1 dapat ilmu, dan kedua adalah dapat uang 150 juta untuk sekolah. Untuk guru penggerak keuntungannya 2. 1 dapat ilmu, beda dengan bimbingan. Dia dapat ilmu, dapat bimbingan, dapat arahan. Yang kedua adalah nomor 2 adalah kesempatan untuk menjadi jenjang karir, menjadi kepala sekolah lewat guru penggerak. Kalau ini tidak dilalui, maka akan ditinggal oleh itu. Apa itu? Program sekolah penggerak dan guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikuti dengan serius, dengan baik nanti apa yang disampaikan Bu Indah dan Bu Rizky. Kemudian Bapak Ibu yang tidak ikut sekolah penggerak dan tidak ikut guru penggerak, jangan berkecil hati, ikut PMM, platform Merdeka Mengajar. Ikuti modulnya, kerjakan modulnya, kerjakan post-testnya, karena nanti kita akan mendapat piagam 32 jam berdasarkan modul itu, tapi dengan syarat membuka modul, mengerjakan pretest, kemudian mengerjakan modul lagi, pretest lagi, kemudian di akhir itu ada post-test. Setelah post-test, kita ditantang oleh program itu aksi nyata, membuat video pembelajaran, membuat penyampaian seperti ini, diseminasi seperti ini. Itu tantangan buat kita. Kemudian kita buat video, kemudian dimasukkan di situ, kita dapat 32 jam tanpa membayar. Pak Kasih ikut aktif di situ, ikut. Saya ngomong begitu, saya harus tapi saya tinggal aksi nyata karena di situ banyak modul-modulnya. Selesai, aksi nyata dapat, kerjakan lagi, aksi nyata dapat. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang disampaikan pemerintah itu kita sudah dilayani dengan baik untuk menuju karir yang lebih baik, pengembangan ilmu dan pengembangan karir. Itu aja yang saya sampaikan. Terlalu banyak nanti, kalau terlalu banyak tidak etis, karena nanti fokusnya ke Bunda dan Rizky. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Inilah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang budaya positif yang kami terima selama pendidikan guru penggerak. Budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan apa saja yang mereka inginkan? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada gambarnya. Yang pertama adalah survival, yaitu bertahan hidup. Kemudian love, cinta kasih atau diterima. Kemudian ada fun, kesenangan. Power, penguasaan, dan freedom, kebebasan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, makanan. Dan kebutuhan biologis, yaitu sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini bisa kita lihat ya, atau bisa kita rasakan pada saat kita bertamu ke rumah orang dan kita bisa diterima di sana, tentunya akan menumbuhkan rasa bahagia. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan yang ada di sekitar kita dan di kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan berprestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Oh, saya ini dihargai. Bisa membuat perbedaan. Oh, ini loh bedanya saya dengan orang lain. Bisa membuat pencapaian. Oh, saya itu bisa mencapai kesuksesan. Bisa mencapai kompeten dan kemudian diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Biasanya anak yang memiliki kebebasan ini lebih kreatif. Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin memiliki apa yang dilakukan. Coba panjenengan di sekolah pernah ya menemui anak yang jahil, suka menggoda temannya. Dia akan merasa senang ketika temannya merasa marah, merasa jengkel, dia akan tertawa. Nah, itu dia sudah memenuhi kebutuhan untuk merasa senang. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa
apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi dan memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kita di sini tidak langsung menjustis anak. Bocah kok gawene jaili koncone, bocah kok gawene senengane menggambar. Nah, itu karena anak ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kesenangan. Kemudian di sini materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini yang harus kita pelajari sebagai seorang pendidik pengajar. Ada di posisi manakah kita? Posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan posisi mana yang sekiranya tepat untuk kita laksanakan? Kita coba untuk menggali satu persatu posisi kontrol yang harus kita miliki. Yang nomor 1 adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol, mana yang sering kita lakukan? Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, apa yang sering kita lakukan dari setiap sehari-hari? Penghukum. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ya, ada yang harus kita hindari dan ada yang harus kita capai. Kita coba untuk menggali satu persatu. Dari sini adalah nomor 1, posisi penghukum. Bagaimana sih posisi penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi di sini lebih mengutamakan peraturan atau tata tertib sebagai dasarnya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata seperti ini. Kamu selalu saja salah. Selalu dan pasti selalu terakhir menyelesaikan tugasnya. Nah, ini kata-kata yang selalu dikeluarkan oleh guru penghukum. Jadi di sini anak-anak itu tidak memiliki waktu untuk memberikan alasan karena sang guru langsung menjustis bahwa anak itu adalah salah dan harus dihukum. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol penghukum. Yang pertama, ciri-cirinya guru, ya, dalam posisi penghukum ini biasanya selalu menghardik atau jarinya selalu menunjuk-nunjuk, matanya melotot dan emosinya tinggi, nada suaranya tinggi. Nah, biasanya langsung ini, kamu itu sudah salah. Selalu saja datang terlambat. Inilah ciri-ciri posisi kontrol penghukum. Nah, dampaknya atau hasil dari posisi kontrol penghukum ini, coba Bapak Ibu sebelum itu, apa yang Ibu rasakan seandainya kita berada di posisi anak yang selalu dihukum? Apa perasaannya? Menyesal, kecewa. Nah, itulah dampaknya. Murid akan merasa marah. Aku kok selalu dihukum. Dan anak selalu merasa kecewa dan bisa menimbulkan dendam atau benci kepada guru tersebut. Halah, saya selalu dihukum sama bapak ini. Saya itu selalu dihukum sama ibu ini. Awas suatu saat nanti. Nah, itu yang sering anak rasakan
dilaksanakan jika terkena hukuman. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar mempelajari bisa berhasil, yaitu cara dia dengan cara menghukum. Tapi sebisa mungkin posisi kontrol hukum ini kita hindari. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, membuat merasa bersalah dan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan itu seperti ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Kalau kamu melanggar peraturan, nanti ibu yang dihukum sama kepala sekolah atau ditegur kepala sekolah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui perbuatanmu? Nah, kata-kata ini membuat anak merasa bersalah, membuat anak merasa tidak bisa membahagiakan bapak ibu gurunya. Nah, ciri-cirinya, posisi kontrol membuat merasa bersalah itu ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak atau lesu. Nah, hasilnya atau dampaknya dari posisi kontrol ini, anak akan merasa kecewa karena tidak bisa membahagiakan guru-gurunya. Nah, sikap inilah atau posisi kontrol inilah justru yang lebih berbahaya, karena ini akan menanamkan emosi di dalam hatinya. Dia akan memendam rasa kecewanya. Tidak seperti posisi penghukum. Kalau posisi penghukum itu anak bisa berontak pada waktu itu. Nah, dalam posisi ini anak akan memendam amarahnya. Dan yang paling ditakutkan suatu saat nanti meletuslah amarah yang selama ini dipendamnya. Dan itu bisa menyakiti dirinya ataupun orang lain. Kemudian posisi kontrol teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya kata-kata yang digunakan begini: ayo, bantulah demi Bapak. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu membereskannya. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol teman ini. Nah, ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Untuk menghadapi masalah anak-anak itu kita sering menggunakan posisi kontrol. Namun apakah tepat posisi kontrol ini? Coba kita lihat. Ciri-cirinya adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan selalu tersenyum terhadap anak. Namun di sini posisi kontrol teman ini juga memiliki dampak. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Namun di balik itu ada dampak negatifnya, yaitu
murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia hanya mau berbuat sesuatu kalau ada Bu A. Oh, saya mau kalau Bu A. Kalau si Bu guru B saya tidak mau. Nah, karena dia sudah tergantung terhadap guru A tadi. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau adalah, "Ayo coba, peraturannya apa sampai seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan?" Nah, bisa juga sanksinya. Dia menanyakan sanksinya. Apa sanksi dan konsekuensi dari tindakan ini? Nah, itu dari posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, biasa saja. Nah, hasilnya atau dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, dia akan melaksanakan konsekuensinya apabila dia melanggar peraturan sekolah. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Oh, anak ini terlambat 20 menit, maka konsekuensinya harus mengerjakan ketinggalannya di dalam kelas selama jam istirahat atau dan lain sebagainya. Posisi kontrol manager. Nah, kita sebagai guru diharapkan bisa mencapai posisi ini. Nah, posisi kontrol manager ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu itu berdasarkan atau bersama dengan murid. Nah, di sini murid atau guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru ini jika ada murid melakukan kesalahan, maka guru ini tidak langsung menjustis dia salah, tetapi guru ini berusaha untuk menanyakan apa yang harus dipertanggungjawabkan atas perilaku yang dilakukan anak tersebut. Nah, kemudian mengajak anak tersebut untuk mencari solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman atau pemantau. Nah, itulah 5 posisi yang posisi kontrol yang kita pelajari. Nah, di sini ada ciri-ciri atau dampak posisi kontrol dari manajer. Ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh mendekat murid. Nah, hasilnya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer
Tetapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari 5 posisi kontrol yang kita pelajari ini, sebisa mungkin kita menghindari yang namanya posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah, karena itu akan mematikan anak untuk mematikan motivasi anak untuk bergerak lebih maju. Kemudian materi yang keempat adalah segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nah, seperti yang kita lihat di ini, pada tampilan layar ini adalah segitiga restitusi, yaitu ada gambar segitiga ini ya. Di sini ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah orang yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Dan ini ada keyakinan apa yang telah kita sepakati. Nah, dari sini kita coba untuk memahami satu persatu dari segitiga restitusi ini. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menyetabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang pertama adalah sisi satu, yaitu menstabilkan identitas. Nah, pada bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jenengan pasti pernah ya di kelas itu ada anak yang selalu ingin diperhatikan dengan cara-caranya, kadang membuat jengkel, membuat gaduh. Nah, itu karena dia mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan namun ada benturan. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bisa juga ibu mengatakan, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa kok menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini untuk meyakinkan anak agar dia bisa menstabilkan identitasnya. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari tindakan. Nah, kalimat-kalimat yang sering dilontarkan atau yang sering disampaikan pada waktu tindakan validasi tindakan yang salah itu begini. Padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah,
Kemudian ada contoh kalimat lain. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi, di sini validasi tindakan yang salah itu lebih menanyakan kepada alasan mengapa dia melakukan hal tersebut atau mengapa dia melanggar peraturan tersebut. Lanjut. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru. Karena apa? Guru akan berada dalam posisi siswa. Jadi guru merasakan, oh begini rasanya kalau jadi siswa. Nah, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, kalau kita sudah berada di posisi anak, tentunya kita bisa merasakan apa sih yang diinginkan anak tersebut. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah dua tadi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh kalimatnya ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang diinginkan anak. Keinginan apa yang ingin diwujudkan anak? Nah, dari keinginan itu bisa kita tuangkan dalam keyakinan kelas yang disepakati dan dibuat bersama-sama. Penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan apa yang nantinya yang mereka inginkan. Apa yang kamu ingin menjadi seorang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Nah, dari pertanyaan itu kebanyakan anak-anak akan menjawab, ya saya ingin sukses Bu. Nah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang sukses itu. Bagaimana caranya agar dia bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, setelah anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang diinginkannya, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut, karena tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Nah, demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Bu Indah,
saya jadi paham peran guru, dan yang paling menarik buat saya adalah 5 posisi kontrol. Ternyata selama ini saya menjadi seorang guru itu berada pada posisi kontrol penghukum, dan itu harus dihindari. Dan saya termotivasi untuk mewujudkan posisi kontrol manajer, karena itu adalah posisi yang terbaik menurut beliau. Terima kasih Binda atas informasi yang saya dapatkan hari ini. Sekali lagi terima kasih.